Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga semua sehat ya. Hari ini kita akan memasuki tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, muatan IPA kelas 4. Adapun kompetensi dasar 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Dan KD 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Keseimbangan lingkungan. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Hal tersebut disebabkan Indonesia berada di garis khatulistiwa, sehingga memiliki iklim tropis yang sangat cocok untuk habitat tumbuhan dan hewan. Hewan dan tumbuhan di sekitar memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu, jagung, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Beragam tumbuhan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tahukah kamu manfaat lain dari tanaman bagi kehidupan di bumi? Tanaman memiliki banyak manfaat dalam kehidupan di bumi. Keberadaan tanaman sangat penting untuk menyeimbangkan lingkungan. Berikut beberapa manfaat tanaman bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, tanaman bermanfaat sebagai bahan makanan pokok sebagian besar makhluk hidup yang ada di bumi. Yang kedua, tanaman hijau mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan bagi makhluk hidup lain untuk bernafas. Yang ketiga, mampu menstabilkan suhu sekitar. Yang keempat, tanaman-tanaman tertentu, terutama yang berukuran besar, dijadikan tempat tinggal atau sarang oleh hewan liar. Yang kelima, tanaman-tanaman tertentu mampu dijadikan obat yang mujarab untuk mengobati penyakit. Yang keenam, tanaman-tanaman tertentu menjadi bahan pembuatan papan, sandang, dan pangan manusia. Tanaman merupakan sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat. Manfaat tanaman dalam menjaga keseimbangan alam tidak dapat tergantikan oleh makhluk hidup lainnya. Kelestarian tanaman harus dijaga agar bumi tetap nyaman ditinggali oleh seluruh makhluk hidup di dalamnya. Berikutnya yaitu bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar berfungsi menyerap air dan mineral sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Yang kedua yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Yang ketiga yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Yang keempat adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan selanjutnya yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji, serta cadangan makanan buat biji berkecambah.
Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Bagian selanjutnya adalah biji. Nah, biji ini merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil, sedangkan biji berkeping 2 disebut dikotil. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Nah, biji ini merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan, sehingga terjaga kelestariannya. Demikian anak-anak untuk penjelasan Bungari hari ini. Untuk penugasan selanjutnya bisa dilihat di video ini sampai akhir nanti. Penugasannya yang pertama adalah anak-anak dapat melihat penjelasan yang lebih detail tentang pendalaman materi bagian-bagian tumbuhan IPA KD 3.1 pada buku LKS halaman 19 sampai 21. Kemudian yang kedua, anak-anak mengerjakan latihan pembelajaran 3 halaman 22. Rom A nomor soal 3, 4, 5, Rom B nomor soal 1, 2, 3. 3 soal dan beserta jawaban ditulis di buku tulis tematik. 4 tugas kemudian difoto dan dikirim melalui Google Classroom ke wali kelas masing-masing. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu untuk anak-anak. Semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.